Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Apa yang disampaikan Syekhuna Muhammad Faizar, untuk sakit ini bacaannya ini, herbalnya ini, masih umur jagung. Masih imut-imut. Astagfirullah. Berapa kuat pengaruh tajwid, tahsin qiraah ketika menangani pasien? Nah, anak mau nanya nih. Sebelum antum tanya, anak tanya duluan. Ampun. Ini Ustaz. Ruqyah ini kan selalunya dengan Qur'annya yang utama. Walaupun memang boleh dengan selain Al-Qur'an, dengan doa Nabi atau doa-doa yang kita baca sendiri itu. Nah, seberapa kuat sih Ustaz pengaruh yang selama ini antum tangani pasiennya? Seberapa kuat pengaruh tajwid, tahsin qiraah ketika menangani pasien? Karena mohon maaf ini banyak sekali di antara ikhwan-ikhwan kita sesama roki yang maaf agak sedikit meremehkan tentang tahsin Quran. Merasa sudah cukup baik bacaannya sehingga nggak mau belajar lagi mungkin ya. Dosa nggak sih kalau kita misalnya baca Al-Quran nggak sesuai kaidah gitu? Dari sisi itu tuh. Dosa, jelas dosa. Karena ya wahakada minhu ilaina wasala, dari Allahnya sedemikian ya sampai kita harus demikian juga. Jangan kita rubah-rubah suka-suka hati kita, apalagi dengan kesombongan dan kebodohan kita. Nauzubillahi min dzalik. Kan Quran sendiri Allah perintahkan di Al-Muzammil ya. Waratilil Qur'ana tartila. Kita harus baca Quran itu dengan tartil. Tartil di sini nanti para ulama membagi lagi. Ada yang membagi lewat jalur temponya, misalkan ada hadar yang cepat, tadwir agak cepat. Habis itu ada tahqiq yang lambat. Nah, ketiga ini disebut dengan tartil. Ada juga huzromah. Huzromah ini yang diharamkan, nggak boleh. Ini menurut Syekh Abdul Azim. Huzromah apa Ustaz? Huzromah itu bacaan yang tidak menggunakan tajwid, kayak anak-anak gitu kan. Dia ngaji pede padahal tajwidnya belum sempurna. Tapi kadang masya Allahnya Al-Quran Ustaz, ada peruqyah yang memang merasa bodoh dengan ilmu tajwid, tapi dia berupaya dengan Al-Quran yang dia mampu gitu, bacaan yang dia mampu. Alhamdulillah ada aja yang Allah sembuhkan. Artinya di satu sisi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita peruqyah juga harus selain mengimani Al-Quran, kita juga harus tahu diri bahwasanya kita itu belum selevel Nabi bacaannya, apalagi tidak bersanad dalam keilmuan tajwidnya. Jadi kita harus tahu diri, jangan sombong nggak mau belajar tajwid lagi. Jadi kalau ada di antara kita, termasuk khususnya saya, kita belum lancar baca Al-Quran tapi kita mau meruqyah, ruqyah tidak masalah. Tapi lebih baik kita memperbaiki bacaan dulu agar lebih bisa menerapkan hukum tajwid dan tadabbur setiap ayat yang kita baca. Misalkan ayat-ayat tadabbur kan kita suka ini banget ya Tat ya. Kalau lagi ngeruqyah kan, lagi ada penyakit, misalkan ada kanker ganas, ada tumor, kita kan biasanya pakai Al-Hasyr tuh ya. Iya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Itu kan kita sendiri merinding saat itu. Masya Allah. Al-Quran aja kalau si gunung itu dikasih amanah dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka, dia nggak mau, takut dia. Khashi'a, takut. Mutasaddi'a, hancur lebur. Lah kita manusia yang nggak sekokoh gunung, Masya Allah, Allah amanahkan ke Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bersyukur dengan amanah Allah itu. Ya, amanahnya datang kepada Nabi kita harus mencontoh Nabi kita, yakni dengan menegakkan Al-Quran di setiap kehidupan kita, bil khusus dalam bacaan. Masya Allah, luar biasa. Jadi selain kita harus berusaha untuk belajar, tapi juga jangan putus asa. Naam. Udahlah, nggak usah meruqyah. Betul. Meninggalin ruqyah salah juga. Lebih baik tetap meruqyah, tapi tetap ada usaha dalam memperbaiki bacaannya. Nah, pernah ada teman kita lagi ruqyah masal waktu sama Kokam Muhammadiyah. Beliau beliau baru ini sudah mulai belajar membaca Quran. Alhamdulillah. Kebagian ngeruqyah hafid Quran 30 juz. Allah. Alumni Azhar, temenan Azhar. Allah. Sanggatan sama anak ikut.
Cuma menyusup dia nggak kelihatan. Subhanallah. Pas dilihat kan pakai jaket Azhar tuh. Al Azhar University. Ciper tuh ya. Habis itu bacanya pelan-pelan. Dia siasati. Hah? Dia siasati. Dia siasati. Likalayus biar nggak didengar ya. Aduh, Tapi sebenarnya meruqyah itu selain dengan suara yang keras, pelan juga bisa, ya teman-teman. Dan ya kita lihat kondisi, dua-duanya bermanfaat, dua-duanya juga bagus. Hanya saja kadang-kadang salah satu di antara duanya, antara yang keras maupun yang pelan, punya keutamanya sendiri-sendiri. Ya, keras misalnya kalau kita berada di orang yang belum paham apa itu ruqyah. Kalau kita pelan, nanti dikiranya kita pakai ajian kuluh geni. Kuluh sungsang. Kuluh sungsang atau misalnya. Ya, tapi kalau orang yang misal dalam kondisi kritis di rumah sakit atau di tempat umum kita harus meruqyah, fasilitas umum seperti rumah sakit, ya kita bisa pelankan bacaan secara sir pelan, ya bisik-bisik juga bisa. Yang penting kedengeran walaupun lirih sama orang yang diruqyah itu, sama-sama memberikan efek dan manfaatnya. Ya, karena sekali lagi Al-Quran ini mukjizat, bukan hanya sekedar bacaan biasa seperti kidung-kidung atau seperti bacaan syair-syair yang memang secara zatnya itu ya memang itu kalamullah, bukan makhluk saja. Nah, Quran bukan makhluk, itu sifatnya Allah Ta'ala. Ketika kita baca dengan hati yang lapang, juga berusaha untuk mengamalkan Quran dengan sebenar-benarnya, itu kan memancarkan cahaya gaib yang kita nggak bisa lihat. Bukan habis itu mana kok nggak kelihatan cahayanya, nggak seperti lampu neon yang nggak bakal kelihatan. Ya, cahaya gaib yang bisa menerangi kolbu dari orang yang kita ruqyah, membuat setan-setan juga pergi, jin yang tadinya mungkin mengganggu akhirnya bertobat. Masya Allah. Ada yang menarik nih Ustaz, ada yang bertanya ke kita, kenapa kok ruqyah harus kesurupan? No, Rasul kan kalau ruqyah nggak pernah bikin orang kesurupan, ini kenapa nih harus ada ngeruqyah kok banyak orangnya malah kesurupan? Nah, ini kita mesti lihat ya teman-teman. Zaman Nabi, kualitas iman sahabat dengan kualitas iman orang zaman sekarang beda apa enggak? Jelas beda, baina sama iwas sumursat. Was sumursat tahu enggak? Apa itu? Sumur yang kosong. Oh, sumur saat. Sumur yang enggak ada airnya itu, nyemplung gitu. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentu masalah sosial budayanya beda. Masalah mental illness-nya juga beda. Zaman sekarang karena zaman sudah semakin modern, fasilitas hidup semakin nyaman, tuntutan hidup semakin banyak, tentu pikirannya juga jauh lebih ruwet daripada zaman dulu. Ya, gangguan-gangguan manusia pun secara jiwaan juga semakin meningkat. Bukankah ada penyakit di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sekarang ada? Bahkan flu, influenza, zaman dulu di awal abad 20-an, itu menjadi momok virus yang sangat mematikan. Sama seperti pandemi zaman sekarang, Ustaz. Nah, karena belum ada obatnya. Akhirnya tercipta obat influenza. Flu sekarang ya antifakot, biasa aja. Ada suatu ayat dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran pada kalian, perhatikan dan dengarkan supaya kalian dirahmati. Setan tahu itu, kalau manusia mendengarkan Quran dengan seksama, dia akan mendapatkan rahmat Allah, makanya dia nggak akan tinggal diam. Nah, dibuatlah kesadarannya hilang, dibikin kesurupan. Makanya di surat Fussilat Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ingatlah ketika orang kafir itu berkata, ya, la tasma'u hadzal qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi, buatlah hiruk pikuk, buatlah kekacauan, buatlah keramaian supaya kalian bisa mengalahkan Al-Quran yang sedang dibaca. Tapi sekarang banyak yang setan syar'i itu, kedoknya doang. Kedoknya, astagfirullah. Dia tuh syaiton tapi shakelnya, bentuknya, dandannya, peci, jubah. Pakai imamah. Kayak begini kan bisa dibeli, ya kan? Semua orang bisa berdandan seolah dia kiai, alim ulama, ustadz dan lain sebagainya. Cuman yang muskilah ini banyak yang tertipu dengan acaranya bagaimana itu.